Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang ada di lokasi transmigrasi SP9, Satuan Pemukiman 9. Nah, masih banyak yang bertanya terkait apa itu SP. Saya jawab lagi di sini, SP adalah Satuan Pemukiman. Jadi apa yang ingin saya perlihatkan saat ini adalah kondisi umum lahan-lahan transmigrasi yang ada di SP atau Satuan Pemukiman yang ada di lokasi transmigrasi Tanjung Buka dan juga di beberapa daerah lain. Sobat Survivor, dari tahun 2013 masyarakat bermukim di sini sebagai warga transmigran. Kebetulan saya masuk dari salah satu rumah atau pekarangan warga yang tentunya sudah mendapatkan izin untuk meliput. Dan bisa dilihat pola tanam masyarakat di sini dengan memaksimalkan lahan yang diberikan kepada para transmigran untuk mereka kelola. Pola tanamnya semacam ini tentu sudah sangat umum kita jumpai di lokasi-lokasi transmigrasi. Jadi dengan sistem tanam yang mungkin tidak hanya satu tanaman saja, tetapi berbagai tanaman dalam satu lahan. Banyak yang mengatakan tanaman semacam ini dikembangkan agar selalu ada yang bisa dihasilkan, baik setiap minggunya maupun juga di setiap bulannya. Beruntung di sebagian warga transmigrasi sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas dari Dinas Pertanian dan Peternakan atau Dinas Peternakan, yaitu sapi yang terus bergulir seperti itu. Artinya ketika sapi itu sudah beranak maka dilanjutkan lagi kepada siapa yang ingin meneruskan untuk memelihara anakannya tersebut. Dan bisa dilihat di sini memang ada sapi, dan ini menjadi keuntungannya adalah kotoran sapi yang banyak sekali di sini. Jadi mereka bisa gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini. Yang tadi saya sampaikan bahwa memang untuk produksinya sendiri harus berbagai macam supaya selalu ada yang dihasilkan dan dipanen. Seperti kangkung ini tentu jangka waktunya singkat, namun di antara sela-sela kangkung ini sudah ada cabai, Sobat Survivor, yang bisa mereka panen setiap saat. Dan juga di sini ada bayam potong. Terus juga kemudian di sini juga ada jagung yang mereka kembangkan. Kayaknya ini jenis jagung pakan ternak mungkin ya. Terus juga yang lain-lainnya. Padi ditanam seperti ini, dan ini pola tanam yang salah satu isyarat agar tanaman padi itu tumbuh dengan baik, maka perlu ada dibuat bedengan-bedengan semacam ini. Bisa dilihat sini cabai cukup banyak di sini, Sobat Survivor. Padi sudah tumbuh dengan sangat baik. Harapannya masyarakat yang bercocok tanam padi di musim ini bisa panen dengan baik. Amin. Cabai juga yang umurnya sudah waktunya untuk terus panen ini tampaknya. Dan untuk pupuk organik memang mereka tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan cabai semacam ini. Mereka bisa panen setiap saat, dan tentu sudah ada tengkulak yang siap menampung atau pengutip yang siap menampung hasil panen dari cabai yang ada. Tapi kayaknya perlu juga pupuk tambahan ini agar bisa tetap bertahan cabainya seperti ini. Kemudian Sobat Survivor bisa melihat di sini juga ada ya di sini masih padi ya, Sobat Survivor. Masih padi juga. Dan ini ada Mas Bro yang mengunjungi kita. Halo Mas Bro, sini dulu. Hari ini nggak mancing kah? Hari ini nggak mancing? Namanya Sali ya, siapa? Aris. Oke. Jadi sudah tanam padi semua di sini ya? Kemarin ikut nanam padi juga? Kemarin ikut nanam juga? Enggak, yang nanam siapa aja? Mama sama bapak. Mama sama bapak aja ya. Senang ya kalau sudah tumbuh semua tanaman begini ya. Ada di situ ada apa itu? Kangkung. Masih ada yang mau ditanamin lagi nanti rencana? Ada. Itu kan ada pembibitannya ya. Aris, kita boleh lihat ke sana yuk. Ada kedondongnya juga, jadi ada buah tahunan yang bisa dipanen bila mana musim tiba. Tapi kalau kedondong tuh nggak ada musim ya, bisa berbuah terus kan ya? Dondong bisa berbuah terus kan, nggak kenal musim kan? Mangga yang musim kan? Nah ini rencana mau ditanam di mana nih rencana? Sebelah situ. Apa sebelah sana? Oh gitu. Baik. Cabenya juga sudah mulai berbuah ya, Haris ya. Jadi kita wawancarai petani cilik ini. Yes. Kita lihat kambingnya yuk, sapinya yuk.
Situ juga ada tanam kangkung sobat survivor. Jadi berbagai macam tanaman. Jadi tidak hanya mengharapkan satu tanaman saja. Dan ini memang pola tanam terpadu seperti ini memang bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketimbang hanya fokus pada satu tanaman tertentu. Jadi ini sekaligus juga menjawab pertanyaan, kok nggak ditanamin sawit saja? Ya karena memang transmigrasi kalau cuman untuk nanam sawit aja, ya semua juga bisa. Tapi kalau bisa hadir untuk bisa mendukung ketahanan pangan itu jauh lebih bagus. Dan mereka memang harus berjuang di sini dan kita percaya bahwa melalui perjuangan mereka itu kemudian bisa mendapatkan hasil. Walaupun memang petani transmigran memang harus terus kreatif untuk menemukan peluang-peluang bisnis. Terutama juga mungkin bisa mengembangkan sarang walet bila mana ada modal dari hasil perputaran pertanian mereka. Nah ini ada, belum dikasih nama loh. Udah. Apa namanya? Ini Mina yang besar tuh Mino. Mino Mina ya. Ya. Walah, keren namanya ya. Mino Mina. Sini ini yang baru saya tahu nih ternyata bisa menanam daun sup di balik pohon-pohon pisang ini sobat survivor. Aris. Kita ke sana lihat ini ada ini mau ditanam lagi ya. Ini sudah ditanami separuh. Jadi di sini nggak perlu pengairan karena lahan ini akan terus basah pengaruh dari pasang surut air laut sobat survivor. Dan bisa dilihat di sebagian lahan-lahan warga memang belum terkelola dengan baik karena mungkin warganya sudah tidak menetap di sini atau juga mungkin karena ada faktor-faktor lain gitu ya. Jadi memang tidak serta-merta kemudian mereka menyerah, tapi kadang-kadang beberapa yang saya jumpai warga-warga transmigrasi yang kemudian harus pulang itu karena sakit seperti itu. Atau juga mungkin tidak ada yang merawat, jadi akhirnya mereka memilih pulang kampung. Jadi perlu untuk juga menganalisis lebih jauh terkait alasan mereka kemudian mereka harus kembali ke kampung halamannya seperti itu. Oke, baik, di ujung lahannya Aris ini ada apa? Ada paret ya Aris ya? Iya. Kadang mancing di situ. Mancing di mana? Di sini. Oh gitu, dapat ikan apa? Kadang sebelah sini, kadang sebelah sana. Dapat ikan lele? Ikan gabus. Ikan gabus ya? Oh alah. Keren sekali sobat survivor. Jadi segala daya upaya mereka lakukan di sini supaya bisa bertahan hidup dengan berbagai macam tanaman dan ternak. Tuh ada biawak ya? Kok jernih sekali airnya sini terus, Riz? Ikan apa paling banyak sini? Kadang ikan gabus kecil. Ikan gabus aja ya? Gak ada ikan lain selain gabus? Enggak. Ya karena lahan ini airnya ini asam ya, jadi untuk bertahan ikan-ikan tertentu juga kayaknya sulit gitu. Nah ini ada buah jeruk apa ini? Jeruk asam ya? Tahu. Oh ya ini jeruk untuk apa ini namanya? Untuk diminum biasanya itu loh. Atau jeruk apa ya bahasanya ya? Jeruk Kalimantan itu. Oh bukan, ini jeruk besar ini. Walah, kirain jeruk kecil-kecil tadi. Karena jeruk manis. Salah satu kendala di sini ketika jeruk seperti ini perlu ada pemupukan menggunakan KCL seperti itu supaya bisa buahnya itu bisa tetap manis seperti itu, dan jadi tantangan buat warga juga untuk membeli pupuk gitu ya. Terkait ketersediaan pupuk juga dan juga terutama pupuk subsidi lah gitu. Ini kayaknya belum dipupuk ya Rex ya. Hanya fokus di kotoran kotoran sapi seperti itu. Buah-buah nangkanya ini sudah berbuah Riz, tapi kayaknya perlu dibungkus ya Riz ya. Soalnya busuk nih, tuh ada yang buahnya udah masak kayaknya tapi busuk ya Riz ya. Masak itu busuk Riz. Masih kecil sudah banyak buahnya ya Riz ya. Oke. Jadi beginilah lahannya sobat survivor. Sangat menyenangkan untuk melihat lahan-lahan transmigrasi seperti ini yang mereka kelola dengan penuh semangat ya. Jadi mungkin sobat survivor masih ingat kemarin kita juga support Pak Wahyudi, bapak dari Aris dan Chelsea dengan satu unit mesin potong rumput sehingga mereka lebih mudah untuk menggarap lahannya kemarin, terutama memotong rumput-rumput liar gitu. Sangat mudah untuk memotong rumput liar karena sebenarnya sudah tidak ada kayu-kayu besar lagi. Sudah 8 tahun mereka di sini. Tentu kayu-kayu besar sudah habis. Ya, kalau bisa dibayangkan di awal-awal mereka masuk masih banyak tunggul, kayu-kayu gitu, tapi sudah bersih semua. Dan Aris Chelsea yang mana yang lahir di sini? Chelsea ya terakhir ya. Kalau Aris kemarin dari Pacitan juga ya. Mantap. Baik sobat survivor, demikian video singkat kita. Semoga ini menginspirasi untuk kita tetap bersyukur dengan segala kondisi. Kita melihat saudara-saudara kita, kerabat kita
Di lokasi transmigrasi penuh perjuangan juga mereka mengelola lahannya agar bisa mensupport ketahanan pangan di daerah-daerah transmigrasi di daerah mereka yang baru seperti itu. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor.